isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Wanita itu menyodorkan handuk basah pada Garvin. Wajahnya meringis sangat bersalah pada Garvin. Sementara Garvin meringis kesal dengan terus mengusap kemejanya. Setelah itu, wajah garangnya ia tampilkan pada wanita itu. Digaji berapa sih lo? Gue rasa gak susah-susah amat cuma bawain kopi doang. Hati-hati dong kalau kerja. Ada apa ini? Seorang manajer kafe mendatangi keributan. Semenjak itu, kepala wanita itu terus tertunduk. Lihat apa yang pelayan bapak lakuin ke saya. Kalau kena kulit bisa melepuh nih saya. Mau tanggung jawab emang? Lo gak apa-apa, Vin? Tanya Fernando khawatir. Enggak, gue ngerasa panas aja sedikit. Panen manajer meringis sungguh bersalah. Maafkan kami, Pak. Dengan gantinya, apa Bapak mau kami bawa ke rumah sakit untuk memeriksa kulit Bapak? Kami akan menanggung biayanya. Gak usah. Lo nasihatin aja dia. Kalau bisa lo kasih SP aja buat kinerjanya. Di mana toilet? Baik, Pak. Di sebelah sana, Pak. Ucap manajer itu memberikan arahan pada Garvin. Sementara Garvin membereskan kemejanya, si pelayan wanita itu tengah disidang untuk diberikan sanksi atas kinerjanya karena hampir mencelakai orang. Kamu gimana sih, Kayla Salsabila? Saya akan berikan kamu surat peringatan. Apabila kejadian ini terjadi lagi, saya nggak bisa kasih toleransi untuk mempekerjakan kamu. Dia itu langganan kami, direktur perusahaan besar, tahu nggak? Kamu tahu 2 minggu di sini aja sudah bikin kesalahan. Lain kali kamu harus hati-hati. Cepat kamu ambil kemeja baru di ruang admin dan berikan Pak Garvin gantian kemejanya. Maafkan saya, Pak. Terima kasih atas toleransinya hari ini. Saya permisi mengambil kemeja dulu. Di toilet, tepatnya masih di luar ruang yang menampilkan cermin besar. Garvin membuka jas dan kemejanya. Seorang kemudian datang hendak menunggu di luar toilet laki-laki. Namun, langkahnya terhenti ketika dirinya melihat Garvin yang badannya tak terbalut satu helai baju pun. Otot-ototnya terpampang jelas begitu terekspos. Tiba-tiba, dirinya menjadi batuk sambil berpaling ke belakang. Hal itu membuat Garvin terkejut dan menutup ABS-nya dengan baju yang ia pegang. Lo lagi? Ngapain lo masuk ke toilet cowok? Lo gila ya? Ini Pak. Saya mau kasih kemeja baru. Saya kira Bapak ada di dalam toilet. Jadi saya niat nunggu di luar toilet. Kayla terlihat begitu gugup sambil menyodorkan kemejanya ke belakang dengan satu tangan. Alis Garvin sudah menjulang tinggi. Ia pun dengan paksa mengambil kemeja putih tersebut dari tangan Kayla, si pelayan kafe. Setelah Garvin mengambil, Kayla langsung berlari keluar dan merasa begitu malu akan kejadian itu. Beberapa menit mengganti pakaian, Garvin akhirnya keluar. Ia melihat pelayan wanita itu masih berdiri di luar toilet laki-laki. Mata Garvin menyurang penasaran. Ngapain lo masih di sini? Lo ngintip gue? Hah? Ngintip? Bapak jangan sembarangan dong. Saya cuma mau minta maaf. Tolong maafin saya. Tolong tetap jadi pelanggan kafe kami. Maafkan saya, Pak. Garvin menyodorkan kemeja bekas tumpahannya pada Kayla. Kenapa ini, Pak? Tolong buang itu. Garvin lantas berjalan keluar tanpa memperdulikan ucapan maaf Kayla saat itu. Tapi Pak, tapi ini dibuang. Tapi ini gak sobek atau... Kayla menghentikan ucapannya ketika Garvin sudah menjauh. Garvin terlihat duduk di kantin perusahaan bersama dengan Puspa sang kekasih. Puspa terus tersenyum di depan Garvin yang memasang wajah aneh membuat Puspa menghentikan senyumannya. Kenapa kamu, Vin? Tadi hampir aja aku melepuh ketumpahan kopi panas gara-gara pelayan kafe yang gak becus kerja. Hah? Kamu serius? Kamu luka? Di mana? Udah gak apa-apa kok. Dia kasih kemeja baru buat aku. Mana kemejanya panas lagi? Harus cepat ganti ini mah.
Puspa lantas menempelkan tangannya ke atas tangan Garvin. Ia menghela nafas sambil tersenyum. Syukurlah kalau kamu gak apa-apa, cuma kemeja. Asal jangan kamu yang panas. Udah, ayo dimakan. Aku buat lasak mak khusus buat kamu. Puspa, thank you banget. Puspa terlihat melirik Garvin dengan khawatir di saat mereka masih melakukan proses makan. Karena tindakan Puspa, Garvin mengakhiri proses makannya. Kenapa? Apa ada yang salah? Mata Puspa memencar canggung. Ia serasa begitu berat berbicara. Kamu, apa papa kamu masih terus jodohin kamu sama anak temennya? Pertanyaan itu membuat Garvin terlihat bingung sekaligus sangat kesal ketika Puspa bertanya hal itu. Garvin kemudian menjamai kedua tangan Puspa. Puspa, seluruh kantor ini tahu kalau kamu pacar aku. Gimana bisa aku menikah sama orang lain? Seorang gadis tengah menjemur sebuah kemeja putih yang sebelumnya ia tumpahi segelas kopi hangat. Ia terlihat menjemur kemeja itu di atas tali jemuran di samping rumahnya. Kakinya tak mengenakan alas kaki dan ia terlihat begitu nyaman berdiri di atas rumput sambil menjemur. Sialan, kalau aja gue gak kesandung, gue gak kena SP begini. Kayla! Ia menyeringai mendengar lengkingan suara seorang wanita dari dalam rumahnya. Ada apa sih Bu teriak-teriak begitu? Seorang wanita begitu kegirangan sambil menatapi suaminya yang sedang fokus ke layar ponselnya sambil tersenyum. Kayla, akhirnya. Laki-laki parubaya itu memeluk Kayla dengan begitu baik ya. Sementara gadis yang ia panggil Kayla terlihat aneh karena sikap kedua orang tuanya. Bapak, apa-apaan sih Pak? Kenapa sih kalian? Kok kayak seneng gitu? Iyalah, soalnya kamu mau menikah. Oh menikah? Menikah. Siapa mau menikah? Kayla. Kayla baru sadar kalau orang tuanya sedari tadi membicarakan tentangnya. Bu Natasha mengangguk dengan antusias menimpali ucapan putrinya. Akhirnya bapak bakalan punya menantu orang penting. Wajahnya terlihat begitu haru menatap Kayla. Ibu, bapak, apaan sih kalian? Menikah? Sama siapa? Sama kambing? Kayla pacaran aja gak pernah, kenapa tiba-tiba nikah? Kayla meminta penjelasan sambil melongo dengan heran. Teman bapak barusan telepon. Dia bilang perjanjian kita sebentar lagi akan dilaksanakan. Dulu, bapak pernah punya teman baik. Kita berjuang sama-sama, cari kerja sama-sama, dan susah senang sama-sama. Karena kedekatan kita, bapak punya perjanjian sama dia, kalau kita punya anak, kita bakalin jodohin mereka. Kayla tertegun kaget, wajah menyeringai terkejut mendengar ucapan bapaknya. Jodoh? Kalian pasti kebanyakan nonton sinetron nih. Kalian jangan bikin drama deh buat nyenengin Kayla. Kayla tahu Kayla jomblo, tapi kayaknya Kayla gak usah dijodohin deh. Nanti juga Kayla punya pacar. Udah, tenang aja kalian. Tapi omongan bapak serius, bukan karena nonton sinetron. Kan Kayla tertegun lagi karena bapaknya benar-benar memasang wajah begitu serius. Dia dulu susah sama seperti bapak, tapi sekarang dia jadi pemilik perusahaan retail besar nak. Bapak sama dia punya nasib yang beda. Bapak masih kerja di pabrik, sementara dia dulu dapat warisan besar dari bapaknya. Dan warisan itu sudah turun-temurun dari kakeknya dulu yang jadiin dia pengusaha hebat sekarang. Jadi, bapak punya perjanjian buat nikahin kamu sama anaknya. Anaknya itu jadi direktur sekarang. Ya ampun, Pak. Mimpi apa ibu semalam bisa dapat kabar gembira ini tiba-tiba? Kayla, ibu rasa kamu harus coba perjodohan ini. Siapa tahu dia bisa bagian kamu suatu saat nanti. Bu Natasha antusias sekali mendengar putrinya akan menikah. Padahal putri mereka sendiri menolak hal itu. Kayla terlihat menyeringai aneh dan bingung dengan jalan pikiran kedua orang tuanya itu. Kayla menikah dengan orang yang sama sekali Kayla gak pernah lihat. Kayla belum tentu suka dan Kayla gak cinta. Gitu maksud kalian? Apa kalian lagi jeblosin Kayla ke lubang buaya? Kayla menghindar, menuju dapur untuk menuang segelas air.
Tapi Kay, ibu yakin kamu cuma dia yang bisa bagian kamu dan angkat derajat keluarga kita. Bu Natasha mengikuti Kayla ke dapur. Ibu, apaan sih? Ini udah zaman modern, masih aja ada perjodohan kayak gitu. Udah gitu, ibu jelas banget matrenya. Kalau berusaha punya menantu orang kaya supaya sejahtera. Kayla, jaga ucapan kamu. Bapak Kayla datang menghampiri ia mempertegas ucapannya. Kayla, Bapak buat perjanjian karena dia udah menyelamatkan nyawa Bapak dari kematian. Bapak pernah sekarat dan hampir mati karena kecelakaan. Bukannya Bapak udah cerita tentang itu sama kamu? Kejadian itu lebih tepatnya ketika kamu kelas 3 SD dan Bapak ulang-ulang cerita itu sampai kamu SMA. Kamu tahu siapa yang udah bawa Bapak dan bayar tagihan rumah sakit? Dia itu James, teman Bapak. Dan karena hutang budi Bapak sama dia terlalu besar, jadi saat ini Bapak pengen menjalin hubungan keluarga sama dia, supaya Bapak bisa menolong dia ketika dia butuh bantuan. Asal kamu tahu, dia sekarang lagi sekarat. James mengalami penyakit komplikasi dan dia menolak dibawa ke Singapura sama keluarganya karena James ingin melihat putra sulungnya menikah sebelum dia diobati. Kayla Salsabila, gadis yang biasa dipanggil Kayla oleh keluarganya. Gadis berusia 23 tahun ini berprofesi sebagai waiter di salah satu kafe. Dia tak melanjutkan kuliahnya karena kondisi keluarganya yang menuntut Kayla untuk membantu perekonomian. Gadis disapa Kayla ini adalah anak kedua dan putri pertama Pak Abraham dan Bu Natasha. Mereka terlahir menjadi keluarga yang sederhana. Kayla memiliki kakak laki-laki bernama Rangga dan satu adik perempuan bernama Bella. Rangga sudah lebih dulu menikah dan kini ia tinggal di Surabaya dengan istrinya, sementara Bella masih menginjak pendidikan di SMP. Kayla belum pernah merasakan apa itu pacaran ataupun jatuh cinta. Semenjak SMA, Kayla sudah disibukkan menjaga adik dan sekalipun ia pun membantu ibunya menjahit. Iya, Ibu Natasha adalah penjahit. Ia akan menerima pesanan jika ada tetangganya yang datang untuk dijahitkan. Kayla pindah-pindah bekerja di sebuah kafe dan saat ini kafe ketiga ia menjadi pekerjaan barunya. Halo novelers, ketemu lagi di novel Baby Vitaloka. Jangan kemana-mana ya, tetap di channelnya Mimin. Jaga kesehatan, selalu jaga stamina tubuh karena ingat lagi, kesehatan is number one. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin. Mimin minta